Ketika bergabung di Brigade 16 sebagai Kapten TNI, sehari-hari Medelu mengurus sekretariat dan keuangan. Tapi di bidang operasi, Medelu adalah seorang perwira intel yang tangguh. Tatkala Belanda menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, Medelu berhasil masuk ke markas Belanda dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk persiapan serangan umum 1 Maret 1949 di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto. Karir Medelu di kepolisian bermula saat ia dan 40 perwira TNI mengikuti pendidikan kepolisian di Yogyakarta untuk rencana penyusupan ke Indonesia Timur. Setelah pendidikan, pangkatnya turun dari Kapten TNI menjadi Aibda Polisi. Namun, setelah konferensi meja bundar, rencana penyusupan batal. Medelu dan kawan-kawan diminta membantu kepolisian dalam mengawasi proses serah terima kekuasaan Belanda kepada Republik Indonesia di beberapa kota. Tapi pihak kepolisian minta pada kita, ini kan di bawah naungan tentara kan, supaya mereka pinjam dulu katanya ini. Yang dilatih ini untuk sebab polisi akan mengambil oper kekuasaan di Jakarta, Semarang, Surabaya dan tempat-tempat itu kan. Itu mendekati akhir-akhir 49. Pak Medelu bersama Pak Kanter, Pak dan Mogot, ada beberapa mereka ditempatkan di Jakarta sini. Dan mereka dapat pangkat polisi macam pembantu inspektur polisi. Kan itu sebenarnya jauh di bawah pangkat mereka. Tapi mereka terima. Sebab ini kan cuma untuk pengambilan kekuasaan daripada pihak Belanda. Jadi setelah sekian beberapa bulan mereka bertugas di Jakarta, saya katakan, siapa yang mau kembali ke tentara, silakan kembali ke tentara. Jadi, maka beberapa yang kembali ke tentara, seperti Pak Kanter, yang juga berakhir sebagai Mayor Jenderal. Ada beberapa yang kembali ke tentara, Pak Korompis. Pak Medelu saya tanya, Pak Medelu mau kembali ke tentara? Tidak. Tidak, saya tetap di polisi, sebab saya merencana akan mengikuti akademi kepolisian. Selama menjadi polisi, Medelu pernah mendapat tugas istimewa. Ketika bergabung dengan operasi menumpas pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara, Medelu dipercaya menjadi pelaksana kuasa perang atau pekuper di daerah Sangiheta Laut, suatu jabatan yang biasanya hanya dipercayakan kepada seorang perwira TNI Angkatan Darat. Pilihan Medelu menjadi polisi pasca Perang Kemerdekaan bukanlah tanpa pertimbangan. Ia melihat tugas polisi begitu mulia. Dalam kepolisian, ia merasa akan memiliki skill dan ia jatuh cinta pada profesi ini. Waktu itu kan sudah konferensi meja bundar itu sudah berhasil. Terus kita mendapat kedaulatan sebagai negara merdeka. Itu sudah damai, tidak ada perang lagi. Dulu kan kita berperang melawan penjajah. Sekarang sudah damai. Saya anggap tidak perlu lagi jadi tentara. Negara memerlukan sipil, polisi, bukan tentara. Memang agak janggal sebetulnya, orang heran. Teman-teman saya yang kapten, yang dipinjam oleh polisi seperti saya, semua masuk kembali ke tentara. Cuma saya sendiri yang pangkat perwira tetap di polisi. Karena juga saya ingin belajar di PTIK. Medelu pula yang menginspirasikan rekannya di Filipina, Fidel Ramos, yang kemudian menjadi presiden negara itu, membentuk kepolisian Filipina menjadi national police, seperti halnya sistem yang dianut di Indonesia. Meski pernah menduduki jabatan basah,
Medelu sama sekali tak memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya dirinya. Jangankan korupsi, pada akhir jabatannya, ia justru mendorong Mabes Polri untuk segera mengalihkan aset negara yang selama ini masih atas namanya. Betul, seperti ini kantor ini kan, sebetulnya atas nama beliau. Ini satu hal yang betul-betul kita lihat, ya. Beliau dengan jabatan dan kondisi Direktorat Lalu Lintas pada waktu itu, kemudian juga jadi Kapolda Sumatera Utara, itu pasti terbuka banyak peluang untuk bisa kaya, tak boleh dikatakan. Tapi beliau tidak memperkaya diri. BPKB adalah gagasan Ursinus Elias Medelu, bayangkara yang lahir di Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, 6 April 1922 ini tak pernah menduduki jabatan puncak. Tapi monumen pemikiran dan karyanya masih kita manfaatkan hingga sekarang. BPKB, Sistem Tilang, dan Pusat Pendidikan Lalu Lintas hanyalah salah satu contohnya. Pemirsa, di tengah kesederhanaan, Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elias Medelu, Jumat 6 Januari 2012 menghembuskan nafas terakhir di usia 90 tahun. Pada waktu menjadi Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, dalam tangan beliaulah lahir pembuatan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB yang hingga saat ini ditangani kepolisian. Dan berikut kami hadirkan kisah Jenderal Polisi yang sederhana. Di tengah rendahnya rasa kepercayaan masyarakat pada polisi, tauladan ditunjukkan Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elias Medelu. Selama hidup, sang jenderal sangat sederhana, jujur, mengabdi sepenuh hati pada institusi Bayangkara. Mantan Kapolda Sumatera Utara itu kini telah tiada. Wafat di usia ke-90 tahun, karena penyakit yang dideritanya. Jika polisi saat ini akrab dengan kemewahan, almarhum Medelu tidak sedikit pun tergoda dengan uang. Pensiun tanpa punya rumah, sampai akhirnya dibantu Direktur Polantas mencicil rumah sederhana di gang sempit di kawasan Otista 3, Jakarta Timur. Padahal selama hidup, almarhum menduduki jabatan strategis di institusi kepolisian. Pada waktu menjadi Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, di tangan beliaulah lahir pembuatan BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Saat itu nilai uang dari sistem administrasi yang dihasilkan melebihi anggaran operasional kepolisian yang disediakan negara. Namun almarhum tidak tergoda untuk menimbun harta demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam jabatan yang sama, pemikir yang sederhana ini juga menerapkan sistem tilang dengan 3 warna yang sekarang masih berlaku. Sistem hasil adopsi dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Memang beliau tidak mau neko-neko lah masalah itu ya. Ya selalu dekat sama Tuhan, itu aja. Beliau pesan hidup jujur, itu yang penting. Sang jenderal itu telah tiada. Namun, apa yang ditunjukkan almarhum selama hidupnya harusnya jadi tauladan. Saya sendiri juga merasa tidak merupakan teladan. Ya, saya tidak korupsi. Bukan untuk menjadi lain daripada yang lain. Tapi memang seharusnya begitu. Bukan saya punya, ya saya tidak akan ambil menjadi saya punya.